Yang pertama adalah analisis pasar. Analisis pasar ekspor adalah proses untuk memahami karakteristik, kebutuhan dan peluang pasar di negara tujuan. Tujuannya adalah memastikan produk sesuai dengan tren, diterima konsumen, dan mampu bersaing secara global. Analisis ini menjadi dasar strategi ekspor karena membantu menyesuaikan produk, mengidentifikasi hambatan, dan merancang distribusi serta promosi yang tepat. Berdasarkan hasil analisis pasar, kami sudah memilih produk dan negara yang dituju, yaitu produk rendang ke negara Malaysia. Rendang memiliki potensi yang sangat besar untuk diekspor ke Malaysia, mengingat kesamaan budaya, bahasa, dan cita rasa antara kedua negara yang masih berada dalam rumpunan Melayu. Apa sih alasan kami memilih rendang? Yang pertama, rendang adalah masakan yang telah dikenal luas di seluruh Asia Tenggara, termasuk Malaysia. Masyarakat Malaysia sendiri sudah sangat familiar dengan rendang, sehingga produk ini dapat dengan mudah diterima. Yang kedua, rendang dikenal karena cita rasanya yang kaya dan penuh rempah. Produk ini memiliki daya tarik tersendiri bagi konsumen yang menginginkan rasa yang otentik dan berkualitas tinggi. Ketiga, dengan populasi besar masyarakat Indonesia di Malaysia dan meningkatnya minat terhadap masakan internasional, rendang memiliki potensi yang sangat besar untuk diekspor ke Malaysia. Yang keempat, produk rendang siap saji atau bahan baku rendang akan sangat diminati, mengingat popularitasnya dalam masakan sehari-hari masyarakat Malaysia. Yang kelima, dengan gaya hidup yang semakin sibuk, banyak konsumen yang mencari solusi makanan praktis, menawarkan rendang dalam bentuk siap saji atau dalam kemasan yang mudah dibawa dapat memenuhi kebutuhan ini. Nah, selanjutnya apa sih alasan kami memilih Malaysia sebagai negara tujuan? Yang pertama, Malaysia adalah negara yang memiliki banyak kesamaan budaya dengan Indonesia, terutama dalam aspek kuliner. Banyak masyarakat Malaysia yang sudah mengenal dan menyukai rendang sebagai makanan. Yang kedua, dengan populasi besar masyarakat Indonesia di Malaysia dan meningkatnya minat terhadap masakan internasional, rendang memiliki potensi yang sangat besar untuk diekspor ke Malaysia. Yang ketiga, kenaikan popularitas makanan tradisional. Masyarakat Malaysia semakin tertarik pada masyarakat tradisional dan autentik, dengan banyak yang mencari makanan yang dapat membawa mereka kembali ke akar budaya mereka. Yang keempat, permintaan pasar. Terdapat permintaan yang tinggi untuk makanan tradisional di Malaysia, terutama pada acara budaya dan festival. Yang kelima, akses e-commerce. Dengan adanya platform e-commerce seperti Alibaba, produk ini dapat dijangkau oleh konsumen Malaysia dengan mudah, bahkan dari daerah terpencil. Nah, selanjutnya kami membahas persaingan rendang di negara Malaysia. Yang pertama, terdapat banyak variasi rendang lokal, namun rendang asli Indonesia menawarkan cita rasa dan pengalaman kuliner yang berbeda. Yang kedua, produk siap saji menjadi nilai tambah untuk konsumen yang sibuk. Yang ketiga, persaingan dengan produk instan dari merek lain tetap bisa dihadapi dengan kualitas, keaslian resep, dan kemasan yang menarik. Kebutuhan dan peluang pasar. Pertama adalah rendang cocok dengan selera mayoritas masyarakat Malaysia, terutama Melayu. Kedua adalah terdapat permintaan tinggi untuk makanan tradisional berbahan dasar daging dan rempah. Yang ketiga adalah semakin banyak konsumen yang mencari makanan sehat tanpa bahan pengawet. Dan yang keempat adalah produk rendang alami, otentik, dan siap saji menjadi solusi yang relevan. Bagaimana sih rekomendasi untuk memasuki pasar internasional? Kali ini saya akan menjelaskan beberapa rekomendasi untuk memasuki pasar internasional tersebut. Yang pertama, strategi pemasaran. Nah, strategi pemasaran juga dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, branding, tonjolkan nilai keaslian, budaya, dan proses pembuatan tradisional. Yang kedua, promosi digital, manfaatkan media sosial dan platform e-commerce. Yang ketiga, kolaborasi influencer, gandeng influencer kuliner Malaysia untuk membangun kepercayaan dan awareness. Kemudian ada rekomendasi kemitraan dan distribusi. Jalin kerjasama dengan distributor makanan dan supermarket. Tawarkan kemitraan dengan restoran dan kedai makanan Indonesia di Melayu. Rekomendasi selanjutnya adalah sertifikasi dan standar. Penuhi sertifikasi halal dan standar keamanan pangan Malaysia. Sertifikasi meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk. Dan rekomendasi terakhir adalah pengembangan produk. Sediakan variasi produk, misalnya rendang vegetarian, rendang pedas, atau dan lain-lainnya. Terakhir, gunakan kemasan praktis dan ramah lingkungan untuk menarik segmen modern. Nah, setelah saya menjelaskan beberapa rekomendasi tadi, ternyata tidak hanya itu. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk memperkuat dalam memasuki pasar internasional. Yang pertama, studi pasar yang mendalam.
Lakukan survei untuk memahami keinginan dan preferensi konsumen Malaysia terhadap rendang. Informasi ini dapat membantu dalam merancang produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang kedua, kemasan dan branding yang menarik. Pastikan kemasan produk menarik dan mencerminkan keunikan rendang. Branding yang kuat akan membantu produk lebih mudah dikenali dan diingat oleh konsumen. Yang ketiga, memahami regulasi impor. Pelajari regulasi dan persyaratan impor di Malaysia untuk makanan. Memahami regulasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa produk memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah Malaysia dan menghindari masalah saat proses impor. Nah, setelah melakukan beberapa analisis pasar tadi, kami menilai bahwa potensi konsumen untuk produk makanan siap saji dengan cita rasa otentik sangatlah tinggi. Untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan efisien secara biaya, kami memilih platform e-commerce Alibaba sebagai media utama dalam menjalankan strategi bisnis internasional. Pemilihan Alibaba didasarkan pada jangkauan global, kemudian akses ke distributor maupun pembeli grosir di Malaysia, serta fitur logistik dan keamanan transaksi yang mendukung ekspor produk dalam skala besar. Tahapan dalam melakukan proyek bisnis internasional dengan Alibaba. Melakukan proyek bisnis internasional dengan e-commerce adalah cara yang efektif untuk memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan. Berikut adalah langkah-langkah dalam melakukan proyek bisnis internasional untuk ekspor makan rendang ke negara Malaysia. Yang pertama, riset pasar internasional. Yang A, riset minat produk rendang di Malaysia. Lakukan survei untuk mengidentifikasi minat masyarakat Malaysia terhadap rendang. Pertimbangkan untuk mencari tahu apakah ada makanan sejenis yang sudah populer di sana dan bagaimana rendang bisa bersaing. Yang B, tren industri dan perilaku konsumen. Analisis kebiasaan belanja masyarakat Malaysia, seperti apakah mereka lebih suka membeli makanan siap saji, makanan beku, atau makanan yang sudah dapat dipanaskan. Pertimbangkan juga preferensi mereka terhadap rasa, kemasan, dan harga. Yang C, regulasi dan pajak impor dan ekspor. Teliti regulasi yang berlaku di Malaysia untuk produk makanan, terutama yang berkaitan dengan produk daging. Pastikan untuk memahami standar halal yang harus dipenuhi dan apakah ada pajak atau bea cukai yang masuk yang akan mempengaruhi harga jual. Yang D, persaingan di pasar internasional. Identifikasi siapa saja kompetitor yang sudah ada di pasar Malaysia, baik dari produk lokal maupun internasional. Pelajari strategi mereka seperti harga, pemasaran, dan saluran distribusi yang digunakan untuk menarik pelanggan. 2. Memilih model bisnis e-commerce. Berikut adalah pilihan model bisnis e-commerce yang sesuai untuk mengekspor rendang. A. B2B Business to Business. Model ini cocok jika Anda ingin menjual rendang dalam jumlah besar kepada distributor atau pengecer Malaysia. Anda bisa menggunakan platform seperti Alibaba atau Global Stores untuk menjangkau perusahaan makanan, supermarket, atau restoran yang ingin menawarkan rendang sebagai bagian dari menu mereka. Dengan memilih modal bisnis yang tepat, Anda dapat menyesuaikan strategi pemasaran dan penjualan untuk mencapai audiens target Anda di pasar internasional, khususnya di Malaysia. Nah, jadi karena sebelumnya kami sudah memilih Alibaba sebagai e-commerce untuk mengekspor rendang ke Malaysia, berikut adalah contoh penggunaan model bisnis B2B untuk mengekspor rendang menggunakan platform Alibaba. Berikut beberapa tahapannya, yaitu profil perusahaan, mendaftar di Alibaba, daftar produk, menyediakan penawaran khusus, negosiasi dan transaksi, membangun hubungan, memperluas jangkauan, dan yang terakhir menargetkan pembeli. Kemudian, persiapan produk dan listing di e-commerce. Produknya adalah rendang. Langkah-langkahnya adalah demand. Rendang adalah makanan khas Indonesia yang populer dan banyak dicari di Malaysia. Selanjutnya, foto dan video. Gunakan foto berkualitas tinggi dari rendang yang disajikan dengan nasi dan sambal, serta video pendek yang menunjukkan proses memasak. Tujuannya adalah agar pembeli tertarik dengan produk yang sudah kami jual. Nah, berikut adalah beberapa kemasan yang akan kami jual. Nah, pada kemasan tadi kami meletakkan deskripsi produk, yaitu dengan judul rendang Favorite from Original Indonesian Meat 500 gram, halal dan bersertifikat. Nah, selain itu kami juga meletakkan deskripsi singkat untuk menjelaskan apa dari produk rendang tersebut. Deskripsinya adalah rendang daging khas Indonesia yang dimasak secara perlahan selama 8 jam menggunakan daging pilihan dan rempah-rempah alami. Diproses dengan resep tradisional warisan keluarga, menghadirkan cita rasa otentik, kaya rempah dan berkualitas tinggi. Diproduksi dengan bahan segar dan tanpa pengawet. Cocok sebagai makanan siap saji yang lezat dan sehat. Selain itu, tujuannya adalah agar para pembeli
berminat untuk bergabung dengan kami yang menyebarkan cita rasa Indonesia ke seluruh dunia. Jika ada pertanyaan lebih lanjut dan kebutuhan khusus, pembeli bisa menghubungi kita melalui kontak yang sudah disediakan. Menentukan strategi pengiriman dan logistik. Pengiriman fulfillment service. Gunakan AliExpress Dropshipping Center untuk memudahkan pengiriman ke pelanggan Malaysia. Metode pengiriman yang pertama udara, lebih cepat dan mahal. DHL untuk pengiriman cepat dalam 3-5 hari. Kedua laut, murah lama. Freight forwarding service untuk pengiriman lebih ekonomis jika tidak terburu-buru. Ketiga adalah biaya pajak dan bea cukai. Hitung biaya pajak dan bea cukai yang mungkin dikarenakan saat memasuki produk ke Malaysia. Yang keempat, tracking system. Implementasikan sistem pelacakan agar pelanggan dapat memantau status pengiriman rendang mereka. Contoh implementasi, brand rendang yang ingin mengekspor produk mereka ke Malaysia dapat memanfaatkan Alibaba untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan memastikan produk mereka mudah diakses oleh konsumen Malaysia. Dengan langkah-langkah di atas, mereka dapat memaksimalkan potensi penjualan dan memberikan pengalaman pelanggan yang baik. Selanjutnya, mengatur metode pembayaran global. Mengekspor rendang ke Malaysia dapat dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah strategis yang mencakup metode pembayaran, pemasaran, layanan pelanggan, kepatuhan, dan evaluasi. Berikut adalah contoh yang sesuai. Yang pertama, Payment Gateway Internasional. Gunakan PayPay dan Stripe untuk memudahkan pelanggan di Malaysia melakukan pembayaran. Yang kedua, metode pembayaran lokal. Sediakan opsi pembayaran lokal seperti Touch, Go e-wallet, dan Boost untuk kenyamanan pelanggan Malaysia. Yang ketiga, konversi mata uang. Implementasikan sistem pembayaran otomatis yang mengonversi harga rendang dari IDR ke MYR atau ringgit Malaysia. Yang terakhir, keamanan transaksi. Pastikan website yang digunakan untuk penjualan rendang dilengkapi dengan sertifikat SSL untuk menjamin keamanan data pelanggan. Selanjutnya, menjalankan strategi pemasaran digital global. Yang pertama, SEO internasional. Optimalkan website untuk kata kunci seperti rendang asli Indonesia dan beli rendang online di Malaysia agar muncul di pencarian Google Malaysia. Yang kedua, iklan berbayar. Gunakan Google Ads dan Facebook Ads untuk menargetkan penggunaan di Malaysia dengan menonjolkan keunikan rendang. Yang ketiga, influencer marketing. Bekerja sama dengan food influencer Malaysia di Instagram untuk memperkenalkan rendang kepada audiens lokal. Yang terakhir, email marketing. Kirimkan newsletter dengan resep rendang dan promo spesial untuk menarik pelanggan baru. 8. Mengelola customer service internasional. Pertama, customer support multibahasa. Sediakan layanan pelanggan dalam bahasa Melayu dan Inggris melalui live chat dan chatbot. Kedua, kebijakan return dan refund. Jelaskan secara jelas kebijakan return untuk produk yang tidak sesuai dengan harapan pelanggan di Malaysia. Ketiga, AI chatbot. Gunakan chatbot untuk menjawab pertanyaan umum tentang produk dan pengiriman rendang. Keempat, tanggapan terhadap review. Respon cepat terhadap review pelanggan untuk membangun reputasi baik. Mematuhi regulasi dan kepatuhan internasional, aturan ekspor, pahami dan patuhi aturan ekspor makanan ke Malaysia, termasuk izin yang diperlukan. Perlindungan data, pastikan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data, terutama jika mengumpulkan informasi pelanggan. Aturan pajak, pelajari aturan pajak e-com di Malaysia untuk memastikan kepatuhan dan menghindari denda. Evaluasi dan skalabilitas bisnis. Yang pertama, analisis performa. Gunakan Google Analytics untuk melacak pengunjung dan penjualan rendang di website. Yang kedua, feedback pelanggan. Kumpulkan feedback dari pelanggan mengenai rasa dan kemasan rendang untuk perbaikan produk. Yang ketiga, ekspansi pasar. Jika penjualan rendang di Malaysia sukses, pertimbangkan untuk mengekspor ke negara-negara tetangga seperti Singapura dan Brunei. Yang keempat, teknologi AI. Gunakan teknologi AI untuk menganalisis data penjualan dan perilaku pelanggan, serta untuk merekomendasikan produk tambahan. Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, Anda bisa berhasil mengekspor rendang ke Malaysia. Nah, kesimpulan dari pemaparan materi ini, rendang memiliki potensi besar untuk sukses di pasar Malaysia berkat kedekatan budaya dan minat yang tinggi terhadap masakan tradisional. Dengan strategi pemasaran yang tepat, kemitraan yang strategis,
memenuhi standar kualitas yang diperlukan, serta inovasi produk, rendang dapat dengan mudah memasuki dan bersaing di pasar internasional. Mengingat tren yang berkembang dalam permintaan makanan, pendatang baru di pasar ini memiliki kesempatan untuk meraih kesuksesan yang signifikan. Dengan analisis yang menyeluruh dan strategi yang tepat, ekspor rendang dari Indonesia ke Malaysia dapat menjadi peluang bisnis yang sangat menguntungkan. Keberhasilan dalam proyek ini akan sangat bergantung pada pemahaman pasar, kualitas produk, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan kebutuhan konsumen. Untuk memulai bisnis ekspor melalui platform Alibaba, diperlukan tahapan yang tepat agar produk dapat dikenal secara luas oleh pasar global. Nah, langkah-langkah berikut akan memandu Anda dalam proses pembuatan akun Alibaba hingga memposting produk rendang dengan optimal sehingga dapat menarik perhatian calon pembeli internasional dan meningkatkan peluang ekspor yang sukses. Yang pertama, kita harus download aplikasi Alibaba-nya. Kemudian kita akan dipandu untuk live chat dengan Alibaba dan menjelaskan apa yang kita inginkan. Nah, di sini mereka menjelaskan kalau mereka akan segera menghubungi kita yang mungkin memakan waktu 1-5 hari. Setelah beberapa hari, mereka akan menghubungi kita melalui WhatsApp. Nah, gunanya di sini adalah pihak Alibaba akan menindaklanjuti dan memproses akun yang ingin kita buat, yaitu Rendang Nusantara. Dengan chat WhatsApp ini juga akan membantu kita untuk di-approve atau disetujui oleh pihak Alibaba dalam pembuatan akun. Nah, di tahap ini kita sudah memasuki dalam menjelaskan dan memberikan data yang lebih lanjut tentang produk yang ingin kita pasarkan. Nah, sesuai yang sudah saya tampilkan ini, di sini kita harus mengisi setiap langkah-langkah yang diminta oleh Alibaba. Mulai dari nama produk, spesifikasi produk, model produk, tingkat produk, video produk, harga negara per wilayah, dan lain-lainnya yang sesuai dengan apa yang harus dilengkapi. Nah, setelah mengisi langkah-langkah tadi, sudah jadilah akun kita, yaitu Rendang Nusantara. Nah, ini adalah penampilan dari profil pada akun perusahaan kita. Dan inilah akhir dari langkah-langkah dan tahapan dalam membuat akun di Alibaba. Maka, Rendang Nusantara sudah siap dipasarkan di e-commerce Alibaba.